Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati peluang, masa, umur yang Dia anugerahkan kepada kita. Lebih daripada itu, semoga Allah menolong dan membantu kita agar kita mampu memanfaatkan baki umur yang Allah berikan. Kita dapat menggunakannya dengan yang lebih baik daripada masa-masa yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu sentiasa berusaha melarikan diri daripadanya itu, pasti sesungguhnya dia akan menemui kamu. Sekuat manapun kamu melarikan diri daripada kematian, kematian akhirnya pasti akan dapat mengejar dan menangkap kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui yang gaib lagi yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepada kamu, yakni meminta pertanggungjawaban
daripada kamu tentang apa sahaja yang kamu telah lakukan. Maha benar Allah dengan firman-Nya, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Jamaah muslimin muslimat, saudaraku seiman dan seagama, dengan izin Allah, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita tentang marahilul hayat, tahapan-tahapan kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap insan selepas ia meninggalkan dunia yang fana ini. Kita telah mulakan tahapan pertama, yakni alam barzah. Pada minggu lepas, terakhir kita sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi yang disampaikan oleh Utsman bin Affan tentang alam barzah. Sekaligus peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang alam barzah. Baginda mengingatkan, jika sekiranya kamu tidak menanam orang-orang yang meninggal daripada kamu, orang meninggal kita biarkan begitu sahaja, orang meninggal kita tidak tanam, sebaliknya kita biarkan, apa kata Nabi, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan kamu mendengar, bahkan mungkin melihat keadaan mereka yang telah berada di alam barzah. Sama ada mereka yang mendapatkan siksa kubur maupun mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Subhanallah. Tetapi karena Nabi bersabda jikalau, ya maknanya dia tidak akan berlakulah. Sebab itu, apa yang disebut oleh Nabi sebagai amaran yang wajib kita ambil peringatan. Kita semua telah faham bahwa fasa kehidupan yang pertama yang mesti lalui oleh setiap manusia begitu ia meninggalkan dunia, yakni alam barzah, alam ataupun tempat di mana seseorang itu berada di sana hingga dibangkitkan. Hingga dibangkitkan. Mula daripada zaman Adam, masih dalam barzah sekarang ini, maupun siapa saja yang meninggal hari ini atau petang ini, ia pun masih berada di alam barzah. Di alam barzah. Hanya saja, karena alam barzah ini, yakni alam ghaib, maka la majala fihi lil ijtihadi wan nadhar. Tidak ada ruang bagi kita untuk beristihad
dan melakukan berbagai kajian dan teori. Karena ini berada di alam gaib. Sebaliknya kita hanya wajib meyakini akan keberadaannya dengan segala nikmat dan azabnya. Maksud saya tentang berapa lama di sana, teori sains macam manapun hebatnya, sepakar apapun seorang saintis, dia tidak mungkin mengetahui dengan pasti dan tepat berapa lama orang itu tinggal di alam barzah. Jika kita ukur masanya berdasarkan rumus waktu kita hari ini. 1 hari ke, 2 hari ke, sebulan ke, yang 1 harinya 24 jam, 1 bulannya 30 hari, 1 tahunnya 365 hari. Apakah bila orang itu katalah berada di alam barzah dah meninggal setahun lalu, maknanya ia telah merasakan, oh dah 1 tahun aku tinggal di sini. Dah 1 tahun, tentu tidak begitu. Dari segi masa, kita tidak mungkin mengetahuinya. Karena mereka yang ada di alam barzah sudah berada di luar masa dan tempat kita berada sekarang ini. Masa dan tempat kita sekarang ini tidak lagi punya pengaruh terhadap mereka. Hanya yang pasti, berapa lama mereka di sana? Mereka di sana yakni bermula daripada mereka masuk ke alam barzah hingga mereka dibangkitkan. Itu saja. Tepatnya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun untuk ukuran kita, itu mustahil kita dapat mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita jamaah sekalian di dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 114. Yang boleh lihat Al-Qur'annya surah Al-Mu'minun ayat 114. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ ada keratan ayat yang berbunyi illa bitum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Tidaklah kamu tinggal menetap, yakni di sana di alam barzah, di dunia, kecuali hanya sekejap, qalil, sikit masa, sekejap, mungkin sekali mata. Lau annakum kuntum ta'lamun. Jikalau sesungguhnya kamu mengetahui. Maksudnya apa? Menurut Imam Al-Qurtubi, jamaah sekalian, maksud surah Al-Mu'minun ayat 114 ini, ketika mereka diberitahu oleh Allah, tidaklah kamu tinggal di alam barzah, kecuali hanya sekejap sangat, sekelip mata barangkali. Tidaklah kamu tinggal di dunia, kecuali hanya sekelip mata, kalau kamu mengetahui. Ay malabistum fil ardi illa qalilan, wa dhalika ana muqtahum fil kuburi wa in qala kana muntahiyan, wakila huwa qalilun binisbati ila muktikum finnar li'annahu la nihayata lidzalik. Makna ayat ini Al-Mu'minun 114 kata Imam Al-Qurtubi,
Sesungguhnya kamu, sepanjang manapun, selama manapun kamu hidup di dunia, 100 tahun ke, 120 tahun ke, 80 tahun ke, yang purata kata Nabi hanya ada 60 hingga 70 ke, itu sebenarnya bukan, tak ada artinya apa-apa. Masa selama 100 tahun dunia itu qalil bila dibandingkan dengan ketika kamu sudah berada di alam barzah. Artinya keberadaan kamu yang manusia di alam barzah nanti, alam menunggu sebelum bangkit itu, jauh berganda-ganda lebih lama dibandingkan ketika kamu masih di dunia. 1000 tahun belum banyak. 1.000.000 tahun di dunia belum. Alam barzah lagi lama. Sama ada dalam masa yang lama itu dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Itu mana pertama. Kemudian alam barzah yang jauh lebih lama, manusia berada dalam barzah jauh lebih lama dibandingkan mereka hidup di dunia, walaupun hidup di dunia 100 tahun, alam barzah tidak kekal. Selama mana pun orang di alam barzah, ia akan berakhir apabila tiba masanya untuk dibangkitkan di alam akhirat. Bila mereka sudah berada di alam akhirat nanti, selama manapun ia tinggal di alam barzah, mungkin sudah 10.000 tahun, sudah 1.000.000 tahun, ikut ukuran kita lah yang hidup di alam barzah sudah 1 bilion tahun, katakanlah. Dibandingkan di akhirat nanti, 1 bilion tahun itu terlalu sekejap, sikit dibandingkan dengan alam akhirat. Kenapa? Karena alam barzah selama manapun ada penamatnya, ada penghujungnya. Sementara alam akhirat la nihayata. La nihayata. Tidak ada penamatnya. Kekal abadi. Inilah kalau kita bicara tentang masa, walaupun kita tidak dapat menyukatnya dengan tepat, ini peringatan yang sangat dahsyat. Senang dan sebahagia manapun seseorang di alam barzah kerana mendapat nikmat kubur, kebahagiaan, kesenangan di alam kubur bagi orang yang soleh, itu ada penghujungnya. Tidak kekal. Seberat apapun siksaan yang diterima oleh ahli kubur yang layak disiksa, pun juga tidak kekal selama manapun. Quran kata hanya qalil. Seakan-akan Allah berfirman dalam ayat yang ke-111 kepada ahli kubur, wahai kamu ahli kubur, kamu yang telah mendapatkan nikmatku di alam kubur, nikmat kubur namanya, dan kamu telah bahagia, kamu rasa sudah cukup puas, tapi yang nikmat yang aku berikan pada kamu itu tak seberapa. Hanya sikit. Masa kamu menikmatinya pun hanya sekejap. Allahu Akbar. Dibandingkan dengan akhirat. Karena akhirat kekal. Wahai ahli kubur, sedasar manapun siksa yang menimpa kamu di alam kubur karena kejahatan kamu, itu tak seberapa. Siksa kubur itu terlalu qalil. Masa kamu merasakan siksa kubur itu pun hanya sekejap. Bila dibandingkan dengan siksa akhirat. Dan itu disedari betul oleh mereka ahli kubur bila nanti sudah dibangkitkan. Subhanallah. Karena akhirat kekal. Sekarang, kalaulah siksa kubur itu terlalu sedikit dan sekejap
berbanding siksa akhirat yang besar dan kekal. Lalu berapa lama agaknya? Berapa berat agaknya kesusahan dunia berbanding kesusahan akhirat? Seberat apa, sedang apa agaknya musibah dunia berbanding siksa akhirat? Semewah dan sehebat mana kesenangan di dunia selama mana kita menikmatinya berbanding kesenangan akhirat? Tak ada nilainya. Walhal hidup kita di dunia boleh jadi ketika kita senang dan ketika kita susah, yang masanya tak begitu lama, itu penentu. Penentu yang menentukan nasib kita nanti di alam kubur dan juga di akhirat. Siapa yang dapat mensyukuri nikmat di dunia, dan siapa yang dapat bersabar dengan kesusahan dunia, nanti di akhirat dia akan terbebas daripada kesusahan akhirat kekal abadi dan akan menerima nikmat akhirat kekal abadi. Ini sebenarnya poin penting yang Allah peringatkan dalam ayat ini. Jadi sebenarnya dunia ini boleh katakan tidak ada apa-apa nilainya berbanding akhirat dari segi nikmat. Orang sudah, sungguh terpesona nikmat dunia. Kecil. Sebab itu karena ia hanya kecil, jangan sampai ianya memperdayakan kita, menyebabkan kita leka akan nikmat yang lebih besar dan lebih kekal. Itu maksudnya. Kesusahan dunia, ujian dunia yang Allah berikan pada kita, Allah kata itu qalil. Kecil dan ringan sangat. Dan sangat sekejap walaupun diuji 6 bulan umpamanya. Dibandingkan dengan siksa akhirat yang lebih dahsyat dan kekal abadi. Sebab itu bila kita diuji oleh di dunia, ya janganlah berprasangka buruk pada Allah, tidak bersabar, menuduh Allah tidak adil, hilang pegangan panduan hidupnya, lari daripada syariat, rugi serugi-ruginya. Bahasa yang mudah, seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, aku bagi kamu susah sesaat saja ya. Kalau kamu sabar, nanti kamu akan bebas daripada kesusahan yang kekal abadi di akhirat. Wahai hambaku, aku bagi kesenangan ya, kenikmatan ya, sikit dan sekejap. Tapi kalau yang sikit sekejap itu kamu syukuri nikmatku, kamu tetap mentaati aku, kamu tidak terpedaya dengan nikmat kesenangan itu, nanti kamu akan berikan nikmat yang besar dan kekal abadi. Sebelum dapat nikmat dan siksa yang kekal abadi itu, ia mendapatkan nikmat yang lama walaupun tak kekal, siksa yang lama walaupun tak kekal, yakni di alam barzah. Allah. Lama tapi tidak kekal. Yang pasti bermula daripada ia meninggal hingga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Sebab apa yang kita tidak boleh mengukurnya dengan masa? Begini. Al-insanu fil barzakhi kanna ini. Orang yang berada di alam barzah, yang dah meninggal, itu diumpamakan karena ini seperti orang yang sedang tidur. Macam orang yang sedang tidur di dunia. La yas'uru bizzaman. Ia tidak lagi merasai akan adanya waktu. Waktu tidak lagi punya mempengaruhinya. Kalau kita di dunia ini berjaga sekarang, masa itu memberi pengaruh pada kita. Oh, sudah lama tadi. Saya di sini sudah 1 jam lah, sudah 2 jam lah. Allah, rupanya
Saya balik kampung sudah 2 hari. Masya Allah, rupanya saya melancong sudah 1 minggu. Rupanya saya sudah... kita rasa di dunia. Masa itu kita dapat merasakannya. Sudah berlangsung, berlalu sekian hari, sekian jam, sekian bulan. Tapi orang tidur tak rasa apa-apa. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan 303 abad lebih itu. 300 lebih 9 tahun itu. Masa yang telah berjalan selama 3 abad lebih dirasai oleh Ashabul Kahfi yang sedang tidur. Tak tahulah, macam setengah hari aja rasa-rasa. Macam mana itu? Ya, karena orang yang tidur saja, dia hidup di dunia, masih hidup. Tapi ketika tidur, la yasmuru bizaman. Dia sudah lagi dipengaruhi sepenuhnya oleh masa. Masa yang lama tidak dapat dirasa yang ia lama, sekejap tidak sekejap. Itu baru tidur. Bagaimana kalau dia sudah di alam barzah? Yang dimensi waktu dan ruangnya berbeza dengan kita. Allahu Akbar. Fa inna ta'rifaz zaman wa miqdaru harakatil mutaharrik. Alasannya apa? Orang yang tidur atau orang yang dah mati itu tidak dipengaruhi oleh masa. Tak tahu berapa lama, berapa bulan, berapa tahun dan sebagainya. Kerana pengertian masa, ta'rif masa, definisi masa itu yakni miqdaru harakatil mutaharrik. Ia diukur, ditentukan oleh pergerakan sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak. Dan bi'anal mutaharik wal madi. Yang dimaksudkan benda yang bergerak ini, yakni benda yang sifatnya benda. Bersifat ada fizikalnya, bersifat material. Badan kita bergerak, tangan kita bergerak, kereta bergerak. Itu nanti baru akan terasa. Masa itu terasa. Oh lama rupanya saya bawa kita perangkat jam 3 jam. Terasa. Di alam barzah itu bukan alam madiyah. Ya, bukan alam madiyah. Itu alam ruhiyah. Jasadnya sudah hancur jadi tanah. Jadi kalaupun orang yang di barzah itu bergerak bebas, ia tidak lagi dipengaruhi oleh masa. Karena masa baru wujud karena adanya pergerakan secara fizikal. Secara fizikal. Begitu kan kata kaidah formula-formula sains. Contoh mudah, kalau jamaah katalah nak bercuti ke luar negeri. Ui, saya nak pergi bercuti lah. Depan saya nak pergi ke Amerika Syarikat. Nak mengembara di benua Amerika. Berapa lama? Ya, tahu ya. Lama tu mas sekalian. Persiapan lama. Naik kapal terbang berjam-jam. Di Amerika jalan sana kemari, jalan kemari. Lama. Oh, ramai sudah. Rasanya sudah sebulan lah. Mari kita balik. Saya tanya, berapa lama awak pergi balik? Wih, pergi aja dah berbelas-belas jam, balik belas jam di sana 1 bulan lah. Rasa. Karena yang bergerak fizikal kita. Coba kalau kita tidur dan kita mimpi bercuti ke Amerika Syarikat. Tidur, mimpi, bercuti ke Amerika Syarikat selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Rasa-rasa masa dah merasalah masuk pergi ke LIA, dah check-in itu dari kapal terbang, dilayan oleh stewardess, kemudian dah landing, kemudian berjalan, kemudian menikmati macam-macam lah. Makan sana, makan sini. Rasa dah sebulan, lalu balik. Tapi ingat, ini mimpi. Balik. Macam real betul. Agak-agak berapa lama? Berapa lama hanya peristiwa yang dialami semasa cuti itu, dalam mimpinya itu, kalau kita lihat jam tangan orang yang jaga. Barangkali mungkin hanya beberapa menit. Sebab mimpi yang macam itu biasanya berlaku di penghujung tidurnya, masa tidurnya. Tak ada orang baru tidur terus mimpi seperti itu. Jadi, biasanya mimpi itu berada di penghujung tidur dan ia akan berakhir mimpi itu dengan berjaga. Berakhirnya sebab terjaga. Dan mungkin hanya beberapa saat di hujung tidur.
Ketika orang itu betul-betul sudah tidur nyenyak, dipanggil apa tuh? Dipanggil deep sleep, ya. Tidur nyenyak. Bagaimana jiwa kita masa melancong ke Amerika tadi, 1 bulan tadi, mimpi tadi, jasadnya, tubuh badan kasarnya terbaring di rumahnya, tak dibawa sama. Satu pergerakan mereka sudah tidak lagi ditentukan oleh masa. Dalam sekejap beberapa menit, dia sudah melancong setiap negeri bagian di Amerika Serikat. Tengok bagian luasnya. Jadi masa sudah, walhal kalau dia pergi dengan bawa jasadnya sekali, sebulan lebih. Itu baru mimpi. Dan orang itu masih hidup di dunia. Cemana kalau dia sudah meninggal? Nah ini sebagai analogi dari apa namanya, yang setengah itu yang kita boleh faham. Sehingga kita tidak boleh mengukur, menyukat berapa lama hayatnya. Amal mayit faya ya'isu hayatan ruhaniyah. Sedangkan orang yang mati, masuk alam barzah itu, dia hidup tapi hayatan ruhaniyah. Menghidup sebagai kehidupan rohani. Sekarang kita hidup yakni dengan hayatan jasmaniyah. Lain. Nah, di situ. Sehingga tidak dipengaruhi oleh zaman. La yas'uru biz zaman. Orang yang ada di barzah tidak lagi merasakan lama atau sekejap masa itu berjalan. Fahuwa min hadhihi nahiyat kannaim tamaman. Maka orang yang berada dalam alam barzah dari aspek ini sama dengan orang yang tidur yang sedang bermimpi. An-naim lau nama sa'atan au nama talatu mi'ati sana langsung di zaman. Orang yang tidur, walaupun tidurnya hanya 1 jam, dengan orang yang tidur, walaupun tidur 309 tahun, baginya sama aja. Misalnya 1 jam lah. Kata yang tidurnya 1 jam. Kata yang tidurnya 300 tahun, 1 jam juga lah. Allahu Akbar. Masa tidak lagi mempengaruhi. Li'anna ruhahu alladhi tatana'am fi manamiha au fi mautiha la tas'uru biz zaman. Karena rohnya, jiwanya yang sedang menikmati nikmat atau yang sedang merasakan siksa semasa tidurnya atau yang macam bagi yang hidup atau semasa matinya bagi yang sudah di alam barzah, la tas'uru zaman. Tidak lagi merasakan perjalanan masa ataupun waktu. Dan itu dalam Quran ada ya. Contohnya Ashabul Kahfi itulah. Contoh Ashabul Kahfi itu. Jadi itu tentang masa. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang saya sampaikan begini. Roh orang yang mati tetap pergi ke alam barzah, pindah ke alam barzah, walaupun jasad tubuh kasarnya belum dikebumikan. Ini yang perlu kita pahami benar. Orang meninggal, katalah, meninggal pukul berapa? Oh, meninggal pagi tadi, lepas subuh. Begitu roh dan jiwa berpisah dari badannya, yang kita kata dia mati, roh dan jiwa itu langsung pindah ke alam barzah. Tidak lagi berada di alam dunia. Walaupun tubuh badannya belum dikebumikan. Jasadnya mungkin baru dikebumikan selepas asar. Mungkin. Ada yang kemudian besok karena menunggu konon familinya tak apa. Atau bila kalau orang besar menunggulah. Orang-orang besar yang biasa pergi takziah lah. Tunggulah pemimpin negara asing untuk datang takziah. Kadang sampai 2-3 hari kalau orang-orang besar suatu negara. Walaupun jasadnya belum dikebumikan, tapi rohnya, jiwanya atau jiwa yang oleh rohnya akan terus pergi ke alam barzah.
Jadi tak ada istilah roh masih bingung di alam dunia. Bingung rayu-rayu sana, beradu sini. Itu fahaman yang tidak betul. Fahaman yang tidak betul. Dalam ajaran Islam, apabila seseorang itu meninggal dunia, rohnya akan terus dipindahkan ke alam barzah, yaitu alam perantaraan antara dunia dan akhirat. Di mana roh akan berada di sana mula saat itu hingga ia dibangkitkan. Saya singgung masalah ini jamaah sekalian karena ya ada semacam kepercayaan karut yang menjadi yang kita warisi daripada tradisi tok nenek moyang dahulu. Contoh kepada karut itu yakni perpindahan roh ke alam barzah ini berlaku serta-merta selepas kematian, itu keyakinan Islam. Tanpa mengambil kira keadaan jasadnya di dunia sama ada telah dikebumikan ataupun belum. Pentingnya untuk kita memahami bahawa adanya anggapan tentang roh yang masih berlega-lega di dunia, berlega-lega di seling rumahnya, rumah berlega-lega. Bahkan ada setengah tradisi nenek moyang disediakan makanan kesukaannya. Disediakan makanan kesukaannya. Ditutup benda-benda yang sepatutnya ditutup. Tak tahulah apa, saya pun tak tahulah. Jangan sampailah ada cermin terbuka, cermin ditutup. Sebab roh masih di situ, nanti tengok mukanya, tengok dirinya nanti, wah tersiksa. Allahu Akbar. Dan masih mampu berinteraksi dengan orang yang hidup, olehnya hidup, sama sekali tidak berasas dalam Islam. Itu salah satu contoh kepercayaan karut. Selagi mayat ini belum dikubur, ruhnya masih di sini, nak. Jadi hati-hati. Jika ada yang menyediakan makanan kesukaannya, minuman kesukaannya, tutup semua cerminnya, tutup semua ini. Ini kepercayaan karut. Islam mengajar kita jiwa yang disediakan oleh roh begitu berpisah dengan jasadnya terus pindah ke alam barzah, bukan lagi berada alam dunia. Ia sudah berada di luar dimensi ruang dan waktu kita. Dan waktu kita. Bahkan jika jasadnya itu hancur lebur tidak ditemukan sekalipun. Contoh dulu astronot Amerika ketika naik Challenger baru 70 saat Challenger diluncurkan, meletus, berkecai, bukan sekadar kendaraannya, semua beberapa orang astronot Amerika angkasawan hancur lebur karena tidak ditemukan, serpihan kulitnya pun tak dijumpai. Apakah tidak berada di dalam, terus dia pindah ke alam barzah. Begitu. Malah Masya Allah boleh membawa pada kepercayaan karut dan berbahaya jamaah sekalian. Keyakinan sebenarnya itu boleh menjerumuskan seseorang ke arah amalan-amalan syirik seperti minta pertolongan, coba hendak berkomunikasi dengan roh si mati yang dipercaya masih ada di rumah itu. Kalau baru meninggal saja dia terus pergi ke alam barzah, walaupun jasnya belum ditemukan. Kemudian selepas ditanam jasadnya, lagilah tak kembali. Jadi roh ini tidak ada yang kembali ke dunia. Itulah maksudnya. Sama ada sebelum atau selepas jasad dikebumikan. Termasuk kepercayaan karut mempercayai roh masih boleh dipanggil datang ke rumah dari Allahu Akbar walillahil hamd. Ini boleh membawa syirik. Bahkan minta maaf ya. Mungkin masih ada. Tapi harap-harap sudah tidak ada lah. Mungkin pasal anak nak ambil perusahaan SPM. Anak nak ambil perusahaan SPM. Atau anak mungkin nak apalah punya hajat apalah. Nak pergi, nak sambung belajar ke luar negeri ke. Atau anak nak nikah ke.
Ya, karena pengetahuan agamanya belum cukup, belum betul. Kadang orang tuanya, maknya ke, ayahnya ke, bagi tahu nak, karena minggu depan awak itu nak SPM nak. Karena minggu depan ni awak nak pergi rumah tangga nak. Cobalah awak pergilah kubur atau kubur nenek. Minta restu lah ke sana. Tengok. Itulah contoh yang sesat. Dia pikir roh tu masih di sini. Putus, orang mati dah tak ada. Di sini sudah semua kata. Dia tu pergi ke mana? Pergi ke alam kubur. Bukan berdoa kepada Allah bagi keselamatan orang yang dalam kubur. Nenek atau yang dah mati. Minta restu pula. Nek, Tok, doakan saya Tok ya, minggu depan sana ambil saya SPM. Doakan Tok ya, agar saya lulus cemerlang. Mohon restu Tok. Minggu depan, cucu Atok ini nak sambung pelajaran ke luar negeri. Tolong doakan berjaya Tok ya, pergi selamat, balik selamat. Minggu depan Tok, cucu Atok ini nak menikah rumah tangga. Doakan Tok ya. Coba. Pergi ke kubur. Pasal dia yakin rohnya di situ dan Allahu Akbar walillahil hamd. Syirik kan jemaah sekalian? Inilah. Kalau agama Islam apa yang ajaran Islam tidak dipahami dengan betul. Jadi kesimpulannya, kita perlu memahami sebenar-benar faham bahawa apabila seorang itu telah meninggal dunia, jiwa yang disayang oleh rohnya akan terus berpindah ke alam barzah. Tidak ada lagi tempoh untuk dia menunggu, untuk dia terus berlegar-legar di rumahnya yang ditinggalkan, di dunia yang dulu hidup. Kepercayaan seperti ini ya tergelincir aja mas sekalian, yang boleh membawa seseorang pada kesesatan akidah. Amalan yang bertentangan dengan syarak. Hati-hati. Nampaknya benda itu kecil, tapi ini jenayah akidah. Jenayah akidah. Sedangkan agama kita telah menegaskan dengan setegas-tegasnya, saya ulangi, bila seseorang itu mati, maknanya roh dan jiwanya berpisah dengan badannya, ia langsung tanpa ada gap masa. Tanpa ada gap masa, dia terus langsung pindah ke alam barzah. Alam yang berlainan dimensi dengan kita. Bukan alam dunia, tapi juga bukan alam akhirat. Nama barzah. Itu wajib kita yakin dalam diri kita masing-masing agar tidak timbul kepercayaan-kepercayaan yang karut marut itu. Yang karut marut itu. Jadi, bagaimana nasibnya di sana? Itu yang telah kita pelajari. Ya, ada yang senang, ada yang susah, ada yang seterusnya, ada seterusnya. Baik, itu jelaskan tentang alam barzah. Saya cukupkan di situ saja alam barzahnya. Sekarang kita masuk pada tahapan kehidupan yang kedua, yang pasti dilalui oleh setiap orang apabila dia telah mati. Apa tahapan kedua? Lihat dalam notanya, hari kebangkitan. Yang kedua. Yaumul Ba'thi. Hari kebangkitan. Maknanya, apabila telah tiba masanya, semua ahli kubur yang kita tahu mulai pada zaman Nabi Adam atau siapalah manusia pertama yang meninggal di muka bumi ini, hingga siapa yang terakhir meninggal di muka bumi ini, tiba masanya dibangkitkan oleh Allah. Dipindahkan oleh Allah daripada alam barzah ke alam akhirat.
dipindahkannya manusia daripada alam barzah ke alam akhirat, itu namanya hari kebangkitan, yaumul ba'ti. Itu tahapan kedua. Begini jemaah sekalian ya, sedikit maklumat yang walaupun dahulu pernah saya sampaikan, kita selalu berbilion manusia yang ada di muka bumi, sama ada yang masih hidup, yang telah meninggal, atau yang belum lahir. Semua itu semasa datang ke dunia ini, lahir di bumi ini, yakni silih berganti. Tidak bersama-sama, tapi ikut urutan yang Allah telah tetapkan. Orang tua saya, jemaah sekalian, orang tua saya, ayah saya, Abdul Mu'in bin Daud bin Ahmad Sudarja. Ibu saya, Mistina binti Abdul Kiram. Dia lahir, dia datang ke dunia lebih dulu daripada saya. Dia dapat giliran lebih dulu daripada saya. Ya. Saya kemudian. Saya datang lebih dulu ke dunia daripada anak saya. Anak saya datang ke dunia ini lebih dulu daripada cucu saya. Nah, ini datang ke dunia. Ikut giliran. Jadi masing-masing kita ini sudah ambil nomor giliran lah. Datang seorang. Tuh. Walaupun jumlah manusia yang pernah hidup di dunia sudah berbilion. Demikian juga nanti perpindahan manusia ke alam barzah itu pun ikut giliran. Ikut turn. Setiap kita ini sudah pegang nomor giliran. Orang tua saya pindah, meninggalkan dunia alam barzah, sudah pergi. Ya, gilirannya sudah tiba. Saya belum. Yang hidup tu siapa yang dulu tak tahulah, Allah Maha menentukan. Yang pasti pergi seorang. Bukan sekali arung 1 bilion datang ke dunia, 1 bilion pindah. Tak. Ikut giliran. Tetapi bila tiba masanya, Allah kehendaki manusia akan dipindahkan ke alam akhirat daripada alam kubur. Namanya Yaumul Ba'ti, hari kebangkitan. Itu tidak ikut giliran. Tidak ikut giliran. Maknanya bukan bermakna karena orang tua saya mati dahulu daripada saya, sekarang di alam barzah, nanti bangkit di akhirat lebih dahulu daripada saya. Tidak. Kita sebagai orang tua, kita sebagai atuk, karena meninggal dahulu, tidak bermakna nanti dibangkitkan oleh Allah lebih dahulu pada cucu cicit kita. Tidak. Orang yang meninggal, katalah 10,000 tahun yang lalu, bangkit nanti dari alam kubur lebih dahulu daripada mereka yang meninggal, katalah minggu lepas. Tidak. Sebaliknya, semua ahli kubur dibangkitkan oleh Allah ke akhirat serentak. Nah, ini bezanya. Serentak. Nah, di sini jangan lagi kita tanya, untung ya yang baru mati dalam kubur seminggu sudah bangkit. Kalau disiksa maknanya baru seminggu. Tapi susah ya, yang sudah 1.000.000 tahun baru saya ulangi sekali, di alam kubur ini masanya tidak masa seperti sekarang ini. Mereka sudah tidak lagi merasa tentang masa, kan tadi sudah diceritakan. Nah, ini bezanya. Bangkit serentak. Bila sudah tiba masanya. Namanya Al-Ba'tu. Yaumul Ba'ti. Hari dibangkitkannya seluruh manusia ke alam barzah. Ba'tun itu pengertiannya jamaah sekalian, yakni ikhrajun nas ahya'an min kuburihim. Dikeluarkannya atau dipindahkannya manusia dalam keadaan hidup
dari kuburnya, bukan mati. Wa irsaluhum ila mauqifil hasri. Dan mereka kemudian digiring, diarahkan ke tempat berkumpul semua manusia. Namanya mahsyar. Buat apa diarah ke sana, digiring ke sana, dikumpulkan di sana? Tempat perhimpunan yang dasar itu. Lihisabihim wal qada'i bainahum wa jazai. Karena mereka hendak menjalani perhitungan amalan. Dan mereka akan mendapatkan keputusan daripada hitungan amalannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan keputusan amalannya. Bangun daripada kubur, diarah ke satu tempat berkumpul untuk dipertanggungjawabkan, dihisab, dihitung amalnya, diadili, menerima keputusan Allah, setelah menerima balasan sesuai dengan keputusannya. Jika diputuskan orang yang baik, ya dapat pahala yang banyaklah. Bila diputuskan oleh pengadilan Allah sebagai orang hamba Allah yang jahat, ya dapat siksa. So yang kedua ni lebih ngeri daripada yang sebelumnya. Yaumul barzah sudah mengerikan, menakutkan. Tak rupanya ada yang lebih mengerikan lagi. Yaumul ba'ti. Yaumul ba'ti. Ini bermakna jemaah sekalian, tahapan kedua yakni setelah kematian, nama yaumul hari kebangkitan ini, yaumul ba'ti ini, yakni saat Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan apa yang dalam nota itu. Saat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang mati dari kubur mereka dan menghidupkannya mereka kembali. Peristiwa ini akan didahului oleh satu gempa bumi yang sangat dahsyat dan semua ciptaan akan mengalami kehancuran. Kemudian ada peristiwa yang kedua. Berdasarkan, ini firman Allah, surah Az-Zumar ayat 68. Ini dalilnya. Satu di antara dalilnya, surah Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Allahu Akbar. Az-Zumar 68. Dan ditiuplah sangkakala. Fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah sesiapa sahaja yang ada di langit dan siapa yang menjadi penghuni bumi, illa man syaa Allah, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki belum tiba ajalnya. Belum tiba ajalnya. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka yang ada di alam barzah itu bangun berdiri. Yanzurun. Mereka menunggu putusan mereka masing-masing. Saya tidak bercadang untuk menjelaskan apa maksud ditiup sangkakala. Karena itu satu kajian yang tersendiri. Ya, kita untuk sementara ikuti sajalah terjemahan Melayunya. Nufikha fisur, ditiup sangkakala. Sebenarnya itu pun kita masih belum paham juga. Sur, kita tak tahu apa bendanya tu.
Diterjemahkan pula dengan sangkakala. Kita pun tak tahu apa benda sangkakala itu. Jadi bahasa Arabnya pun kita tak tahu. Hakikat sur, terjemahnya sangkakala. Lagi juga kita tahu apa hakikat sangkakala. Jadi asalnya kita sebenarnya tetap tidak paham, tak apalah. Oh, sangkakala itu yakni trompet umpamanya. Sebesar apa trompetnya? Oh, sur itu yakni macam saksofon lah. Ya, tentu tak bolehlah kita bayangkan seperti itu. Jadi ayat ini memang ayat yang perlu uraian dan ulama pun berbeza pendapat cara memahaminya. Ulama dahulu, ulama sekarang, nufi sur itu. Tapi ya karena kita mungkin belum cukup ilmu bagi memahami rahsia makna ayat ini, ya kita terima sajalah. Bila sangkala ditiup, apa itu sangkakala? Wallahu a'lam. Apa itu sur? Wallahu a'lam. Macam mana ditiup? Berbunyi ke? Wallahu a'lam. Itu sajalah. Tapi ini sebagai tanda. Bila sudah berlaku ini, nafkhus sur, semua makhluk yang di langit dan di bumi akan mati. Kecuali makhluk yang Allah kehendaki belum mati. Dalam tafsir dinyatakan malakul maut tidak mati. Malaikat yang diarahkan oleh Allah tiup salah pun juga belum mati. Malaikat pemikul aras Allah belum mati. Ada yang dikenai berarti. Semua masuk alam barzah. Maksudnya begitulah. Bila mati semua berada di alam barzah. Berapa lama? Wallahu a'lam. Bila sudah tiba masanya, thumma nufikha ukhra. Kemudian ditupkan lagi sekali sur itu sebagai tanda kehidupan semula. Fa idahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba semua mereka yang sebelumnya berada di alam barzah bangun hidup semula. Yanzurun, semuanya sedang menunggu nasibnya, menunggu hisabnya, menunggu timbangan amalnya, menunggu proses mahkamahnya, menunggu tempat persinggahan terakhirnya. Sangat kritikal sekali itu. Yanzurun itu maknanya bukan memandang ya, menunggu, menanti. Bangun aja, apa agak nasib aku, macam mana nanti hisab aku, macam mana timbangan amalku, macam mana nanti mempertanggungjawabkan amalku, apa agak keputusan mahkamah Allah nanti pada diriku, akan destinasi terakhir tempat persinggahan aku nanti mana, surga ke neraka. Semua waktu sedang menunggu. Dan itu suasana yang sangat-sangat dahsyat. Yaumul Ba'thi namanya. Hari Ba'ats. Ini bermakna jamaah sekalian, berkaitan ayat ini, jasadul insani alladzi kana fid dunya yurakkabu marratan ukhra yaumal qiyamah. Kesimpulan pertama daripada ayat ini, bahwasanya jasad manusia, jasad saya, tubuh badan saya yang sifatnya nampak fizikal ini, yang Allah katakan, firmankan dicipta daripada tanah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirangkaikan semula, disusun semula. Selepas tubuh badan saya hancur lebur menjadi tanah ketika saya berada dalam barzah. Bila kita mati kan kita ditanam. Semua jasad seseorang tu hancur lebur. Kecuali jasad para nabi, jelas itu, atau para syuhada, ada hadisnya. Yang lain hancur lebur. Bila bangun nanti, badan kita yang sudah hancur lebur sebati dengan tanah, yang menjadi bahan asal penciptaan Allah bagi jasad kita itu, dirangkaikan semula. Yurakkab, disusun, dirangkaikan semula oleh Allah. Kali yang kedua pada hari kiamat. Jadi betul-betul nanti kita bangkit, pindah ke alam barzah sana, ke alam akhirat, bukan hanya jiwa dan ruh kita saja, tapi sudah disertai dengan
jasad sekali. Masuk alam barzah jamaah sekalian, di sana apa? Jiwa dan ruh saja. Hayatul ruhaniyah. Jasadnya hancur lebur. Di dunia macam mana? Di dunia kita ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Di dunia kita tiga ini jadi satu. Jasad ada, jiwa ada, ruh ada. Bila masuk alam barzah, hanya jiwa dan ruh saja yang ada di sana. Jasad hancur lebur. Kecuali Nabi dan Syuhada tadilah. Nanti bila dibangkitkan, Allahu Akbar, ada tiga lagi. Jasad pun ada, jiwa pun ada, ruh pun ada. Di akhirat, sempurna jasadnya. Jadi bukan hanya ruh dan jiwa saja. Dan ini dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Coba jamaah lihat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah. Coba perhatikan surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, surah yang ke-75, mula ayat 3. Saya bacakan bermula pada ayat yang ke-3. Tengok betul ya ayatnya supaya jamaah boleh ikutkan dan boleh tahu bahawa apa yang kita yakini, setiap apa yang kita yakini dalam agama ini, kita tahu dalilnya. Itulah. Setiap satu fahaman dalam agama yang kita pegangi, itu pastikan ada dalilnya. Contoh, kita punya pegangan, keyakinan kita pegangi yakni, bila nanti di akhirat, sudah ada tiga lagi. Macam di dunia. Jasad pun ada, jiwa raga isinya pun ada. Macam di dunia. Sebab semasa di alam barzah, jasadnya tidak ada. Mana dalil yang menyatakan nanti di akhirat itu jasad pun ada, jiwa raga ada. Ini ayatnya. Di dalam ayat murah ayat ketiga surah Qiyamah, Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah manusia menyangka? Adakah manusia itu mengira? Bahkan hasibah, kalimah hasibah yahsabu, bila diikuti dengan anla, itu artinya lan. Ada an. Terjemahnya bukan mengira, tapi yakin. Jadi, adakah manusia meyakini allan najma'a idhama, bahwasanya kami sekali-kali tidak akan menghimpunkan semula tulang-tulang mereka yang dah berseledakan dan reput menjadi tanah itu. Artinya kalau ada manusia yang fikir hidup di akhirat nanti tak mungkin ada jasad, kerana jasad yang sudah hancur lebur, tulang sudah reput, Allah tegur, hai manusia, apa kamu fikir? Apa kamu yakin bahwa aku tidak sekali-kali akan menghimpunkan tulang-tulangmu semula? Apa kamu yakin bahwa aku sekali tidak akan merangkaikan semula tulang-tulang kamu yang dah reput, tengkorak kamu yang dah hancur? Ini teguran Allah. Mana Allah menafikan. Kalau kamu fikir seperti itu, kamu salah. Kamu sesat. Dan kamu tertipu dengan keyakinan kamu. Kenapa? Karena kami, kata Allah, akan himpunkan tulang-tulang kamu yang reput dengan sempurna. Mulai pada tulang kepala, otak, tengkorak kita, apa-apa, tulang bahu, tangan, jari, dan sebagainya. Bukan itu saja. Allah kata apa? Bala. Bala. Oh tidak. Keyakinan itu salah, wahai manusia.
Kalau kamu fikir aku tidak menyusun semula tulang-tulang kamu yang rebut, itu salah bala-bala. Bahkan qadirina ala an nusawwi banana. Kami berkuasa. Bukan sekarang kami kalau berkuasa untuk menyusun semula perangkaian sulat tulang kamu yang rebut. Kami juga berkuasa untuk menyempurnakan. Nusawiyah itu sempurnakan. Semula. Bananahu. Banan itu yakni jari-jari. Nih. Allah tak kata, aku bukan sekadar nak susun rangkaian sulat tulang-tulang kamu. Bahkan aku berkuasa menyempurnakan jari. Apa maksudnya? Ya mas sekalian, masa di dunia, saya yakin tamprin saya, ini tamprin saya nih, tamprin saya, cop jari saya, satu-satunya di dunia. Tamprin jamaah satu-satunya. Tidak ada yang sama, tidak serupa. Kalau ada 1 bilion orang, ya 1 bilion lah rupa cop jarinya. Tak ada yang sama. Itu apa yang sekarang zaman moden ini kalau kita beli barang beli itu kan pakai apa ya, barcode apa QR itu kan. Itu pun tak sama sehingga oh ini kedai ini. Oh itu sebenarnya teknologi itu sama kan belajar daripada cop jari ini. Dan jumlah manusia sudah berbilion. Allah melukis lukisan, garisan-garisan halus di ibu jari. Khasnya lah, karena kita panggil tamprin kan. Tak sama lukisannya. Dan tempat ruang Allah hanya seluas ini. Ya mungkin 1 cm persegi lah. Melukis dalam satu tempat yang luasnya 1 sentimeter persegi, segi 4, berbeza ada yang sama dalam jumlah berbilion. Oh, itu tentu yang melukisnya itu maha hebat. Allah kata, aku mampu. Sehingga terjadi kita ini tak sama. Kita ini satu-satunya jemaah sekalian. Nah, dalam ayat ini Allah kata, aku berkuasa, bukan hanya berkuasa merangkaikan tulang-tulang kamu yang rebut. Aku juga berkuasa menyempurnakan jari-jari kamu. Pertama, kalau cap jari saya sekarang seperti ini, bila saya capkan cop jari atau saya pegang, lalu dikesan cop jarinya, dan itu jari saya, bukan jari orang lain, nanti di akhirat cop jari saya pun satu-satunya, tidak ada yang menyapa orang lain. Allah akan bangkitkan setiap kita dengan cop jari yang sama. Allahu akbar walillahil hamd. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin tersilap. Katakanlah ini bahasa dunia ya. Kalau kita gunakan bahasa dunia untuk memahami bahasa karena akhirat, kita gunakan bahasa dunia aja lah. Sebab akhirat perlu kita yakini. Macam mana menjelaskan secara ilmiah? Ya kita gunakan bahasa dunia. Katalah ada orang mencuri. Ambil barang. Nih. Polis buat siasatan. Siasatan dengan rapi. Gagang pintu rumah dikaji. Di situ ada cop jarinya, ada kesan itu. Lalu itu apa banyak mangkok kristal yang termahal dimilikinya. Karena itu warisan daripada dinasti Ming di Cina dibelinya. Mangkok tembikar mahal itu harga dia. Hilang juga. Kemudian setelah dikaji, disiasat oleh polis, cop jari ada di gagang pintu dia. Cop jari ada di tempat almari yang di situ simpan tembikar warisan dinasti Ming. Oleh itu polis berkata, oh nampaknya yang mencuri ini bukan seorang nih. Bukan seorang. Berdasarkan siasatan polis, hasil cara polis berdasarkan penemuan kesan cap jarinya, ada 3 orang nih.
Karena cop jari yang ada di pintu dengan cop jari, kesan cop jari yang ada di almari dan jari berbeza. Ini mesti 3 orang. Tak ada yang sama. Tak ada yang sama. Setelah dikaji, dikejar, cari, akhirnya pencuri ketika itu ditangkap. Ditangkap. Setelah ditangkap, lalu ketiga-tiga orang ABC ini ditengok cop jarinya. Nih. Oh. Lalu polis kata, nampaknya kamu ya yang mula-mula masuk ke rumah ini. Tidak, boleh saya tak, kamu yang masuk. Nih cop jari kamu ada di pintu. Tak boleh mengelak. Nah, nampaknya kamu ya yang ambil apa namanya nih pinggan apa tembikar yang di warisan dinasti Ming yang mahal itu. Oh tidak, Tuhan. Tak, cop jari kamu ada di almari itu. Polis pun boleh menemukan dan tak silap. Orang yang tidak mencuri, tiba-tiba ABC yang mencuri, polis pula tanya pada D. D, kamu mencuri ya? Tidak boleh sebab apa buktinya? Cop jari tak ada. Kalau di dunia pun insya Allah polis yang terlatih tidak tersilap menangkap pencuri dan menuduhnya di mahkamah berdasarkan cop jari. Di akhirat, bagaimana mungkin Allah tersilap mengadili hamba-Nya? Allah yang mencipta mereka dan Allah yang mencipta cop jari mereka. Ini amalan kamu kan? Yang jahat ini kamu didului kan? Tidak, ya Allah. Nah ini tangan kamu ada di sini. Tangan akan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat yang semua sudah hafal. Saat itu mulut mereka kami kunci. Mulut yang cakap bohong nih. Lalu kami datangkan saksi-saksi mereka dari kes mereka. Dan saksinya bukan orang lain. Saksinya di tangan orang itu sendiri. Biar tangan memberikan keterangan. Tangan pun tukallimuna ini. Bagaimana tangan boleh bercakap di akhirat? Walau alam. Tapi di dunia pun tangan boleh bercakap. Contohnya cop jari. Walaupun cakapnya tidak menggunakan bahasa. Cop jari kita ini bercakap memberi tahu mahkamah. Tuan, ya saya yang mencuri. Nih, Allahu Akbar. Jadi bagian dalam sempurna seperti itu. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Hidup semula. Hidup semula. Dan ini bukan apa aja Mas kan? Ya bukan sesuatu yang tidak ya bukan sesuatu yang mustahil. Sesuai dengan dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil akli. Bayangkan kalau orang dihidupkan di akhirat, lalu diadili oleh Allah, sedangkan jasadnya sudah tidak didatangkan, macam mana mendatangkan saksi? Sedangkan dahulu jasad di dunia itu yang menjadi alat yang diperintah, yang beri tentera. Paham? Di dunia ini zaman sekarang, tubuh badan kita ini menjadi alat, menjadi askar bagi jiwa kita untuk melakukan perintah atau melanggar larangan. Orang mencuri, betul, itu arahan jiwanya. Jiwa yang menyuruhnya. Tapi siapa yang melakukannya? Tangan, mata, kaki. Siapa yang menyuruh orang itu mengambil hak orang lain? Jiwanya. Tapi siapa yang melakukan yang diarahkan? Tanteranya. Ya, tangan, kaki, lidah yang bercakap. Nah, maka si pelakunya inilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Akan didatangkan sebagai saksi. Sekarang Anda bayangkan jika saksinya ini tidak ada. Macam mana nak mengadilinya? Macam mana dalam keadilan? Jadi dihadirkannya, diciptakannya semula, disusun, dirangkaikannya semula tulang-tulang kita yang repot. Bahkan jari-jari kita, dia punya cap jari itu pun sama betul. Itu satu di antara hikmahnya.
hendak dijadikan saksi. Karena dia adalah pelakunya. Dia pelaku. Walaupun yang mengarahkannya jiwanya. Betul, yang dipertanggungjawabkan jiwanya. Betul. Jiwa yang dipertanggungjawabkan. Dia yang akan disiksa. Tangan tak akan disiksa. Tidak. Walaupun dia pelakunya, kan dia hanya disuruh. Yaitu tangan, kulit di akhirat nanti, dia hanya sebagai alat yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa jiwa itu. Contoh dalam Al-Quran, kita tahu semuanya, ada ayat menyatakan, Ullama nadijat juluduhum, badalnahum juludan ghairaha liyadhuqal adab. Setiap kali kulit ahli neraka itu hangus, terbakar, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru. Supaya mereka merasai azab. Tengok. Sebagaimana kulit semasa di dunia, tugasnya sebagai alat untuk kita merasakan panas, sakit. Kulit itu fungsinya, ini dari rasa kan. Kulit termasuk salah satu panca indera. Fungsinya yakni untuk kita dapat merasakan cuaca panas, sejuk, sakit, tak sakit. Maka kulit yang Allah ciptakan semula di akhirat pun fungsinya, tugasnya sama untuk merasakan agar orang punya kulit itu dapat merasakan siksaan. Sebab itu Allah kata setiap kulitnya hangus, aku tukar dengan kulit yang baru. Itu sebenarnya yang disiksa bukan kulit, kulit hanya sebagai sarana untuk Allah menyiksa jiwa yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi di akhirat betul-betul jasad itu wujud, dan kewujudan jasad di akhirat tentu jauh lebih sempurna daripada jasad kita di dunia. Itu yang sekarang ya. Karena jasad kita di dunia ya sempurna tapi berubah-ubah kan. Kadang sehat, kadang sakit, kadang lemah, kadang kuat. Jasad semua manusia di akhirat, ima ahli neraka wa ahli surga, semua sehat, awal afiat belaka, tak ada yang sakit. Sehat, betul-betul sehat. Sempurna. Walaupun mereka tak perlulah makan vitamin ke. Di akhirat lainlah jasadnya sehat bukan karena jaga kesihatan, rajin jogging, tak ada. Sunatullahnya ada berbeza. Tapi peranan atau fungsi jasad lebih kurang sama dengan peranan dan fungsi semasa di dunia. yakni sebagai alat, wasilah untuk Allah menyampaikan siksa kepada yang tersiksa atau untuk menyampaikan nikmat kepada yang dapat menikmati. Lihat di ahli surga pun masih begitu. Mata melihat seronok, suruh makan seronok. Kayak itu semua jadi alat. Yang seronok bukan mulutnya yang makan, tentu jiwanya. Yang seronok memandang bukan matanya yang merasakan, tentu jiwanya di surga. Di surga. Ini hari kebangkitan. Jadi, kesimpulannya untuk sementara jemaah sekalian, hari kebangkitan di akhirat itu jadi betul-betul hari yang sempurna keadaan kita, sempurna dalam arti kata kita dirangkaikan, disusun semula jasad kita, tulang-tulang yang dah reput, bahkan cop jari kita yang di mana sekarang rekodnya, Allah himpun semula dan Allah Maha berkuasa. Kenapa? Karena Allah nak jadikan jasad itu sebagai saksi, karena ia pelakunya, dia hanya pelaku, dia askarnya yang menyuruh, yang bertanggung jawab nanti. Dan sekaligus ia sebagai wasilah yang Allah jadikan wasilah untuk menyampaikan siksa Allah pada yang berhak dan ganjaran Allah kepada yang berhak. Dan itu bermula bila orang berpindah ke alam akhirat, namanya yaumul ba'thi. Jadi terkejutnya orang pergi dibangunkan itu jamaah sekalian lebih dahsyat daripada berbanding ketika masuk alam barzah. Karena masuk alam barzah jiwa dan ruhnya saja. Memang menakutkan, gembira bagi yang mukmin. Tapi jasad tidak ikut sama. Di akhirat karena jasad itu ikut sama, merasakan siksanya sangat dahsyat, yang mereka nikmatnya pun sangat luar biasa. Sangat luar biasa.
Jemaah sekalian, untuk sementara penjelasan saya, uraian kita tentang Yaumul Bahti, tak itu saja. InsyaAllah kita akan jelaskan, sambung penjelasannya untuk peringkat kehidupan yang kedua ini pada masa-masa yang hadapan jika Allah izinkan. Untuk bismillah. Baik, untuk mengakhiri kita pada hari ini mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah sahabat, kita baca tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.